6 bulan memiliki Jeep Wrangler kendaraan listrik. Berikut 10 alasan saya membencinya. Aduh, sepertinya saya menggores kap mobil. Ini Jeep Wrangler Rubicon 2024 4xe. Saya penggemar dan sudah punya banyak Jeep. Namun 4xe itu listrik, sedangkan ini hybrid. Saya ingin coba masuk ke dunia kendaraan listrik. Salah, jangan lakukan itu. Dan ini alasannya. Jadi yang pertama, saya sudah bilang ini adalah kendaraan listrik. 4xe. Ini adalah adaptor hybrid plug-in listrik Anda. Disinilah Anda mencolokkan untuk mengisi daya. Sekarang saya akan langsung membahasnya karena saya sudah memiliki Jeep ini selama 6 bulan, jadi saya rasa saya tahu apa yang saya suka dan tidak suka secara keseluruhan. Sekarang kendaraan ini saya isi daya sekitar 7 jam setiap malam. Saya antar anak ke sekolah sejauh 9 mil, lalu pulang baterai tinggal 1%. Saya isi daya semalaman hanya untuk jarak 9 mil. Padahal katanya bisa sampai 25 mil, tapi saya belum pernah dapat itu. Itu gila. Itu memang gila. Selama 2 minggu terakhir, tiap pagi saat mencabut colokan mobil, lampunya berkedip dan saya sadar baterai masih 0 atau 1%. Jadi tetap sama. Sekarang malah tidak berkedip. Saya akan mencabut lalu memasangnya lagi. Merah, hijau, biru. Di sini tertulis ada masalah terdeteksi. Periksa stasiun pengisian padahal sudah dicolok dan lampu hijau. Jadi ini kenapa? Ini membingungkan. Lampunya berkedip artinya mengisi daya, tapi lampu merah justru berarti tidak mengisi daya. Setelah mencabut kabel pengisian, semuanya langsung mati, jadi memang ada aliran listrik di sana. Saya kira listriknya dari mobil, tapi ternyata bukan. Saat saya mencabutnya, listrik mati. Setelah saya colokkan lagi, lampu berubah hijau, biru, dan tertulis terhubung. Tapi tetap tidak ada yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kita akan cek lagi besok pagi. Keesokan harinya. Baiklah, keesokan harinya kira-kira entahlah 16 jam. Ini sudah hijau, jadi mari kita lihat bagaimana hasilnya. Maut yang sepele, tapi kita memang selalu lupa untuk mencolokkan kembali dan menutup pintunya. Entah kenapa, padahal itu hal yang sangat jelas dan sederhana. Setelah anak-anak masuk mobil dan charger dikembalikan, saya dan anak saya sering lupa menutup pintu ini. Baiklah, nyalakan. Dan kita berada di perlahan-perlahan 12%. Keren, mari lihat sampai mana 12% bisa membawa kita. Oh, rumahnya tepat di sana. 11%. Kita baru saja turun 1% dari jalan masuk ke depan kotak suratku. Aku bahkan belum keluar dari seperti lingkungan rumahku dan aku sudah di 1%. Kamu lihat jaraknya, mungkin sudah 3 mil. Tapi di 1,5 mil aku sudah 1%. Baterai terisi 12%, jarak 1,5 mil per 1%. Konyol banget, benar-benar pemborosan. Aku di sini, mobil ini memang cepat untuk mesin turbo 4 silinder, tapi suaranya seperti tank karena mesinnya kerja keras. Bahkan saat diam, tetap berisik, benar-benar konyol. Aku ingin membahas hal-hal yang tidak aku suka dari mobil listrik ini, keanehan karena ini Jeep, serta beberapa hal yang merepotkan atau mengganggu. Tepat di bawah emblem 4xe, kamu bisa lihat jack. Dealer ini tempat mobil dibeli di New Hampshire. Mobil sudah melewati 1 musim dingin di sana. Aku kemudian membawanya ke Florida yang akan dibahas di video ini. Masalah Jeep ini yang pernah dipakai di New Hampshire saat musim dingin adalah karat di sini, bagian ini, dan bawahnya. Mobil ini baru menempuh 15.000 mil dan 1 musim dingin di New Hampshire tapi sudah berkarat. Inilah alasan Jeep tidak awet. Bicara soal karat, jika kamu punya atau ingin beli Jeep Wrangler, ikuti saya. Mobil ini masih cukup bersih karena baru 1-2 tahun dan baru 15.000 mil. Tapi kalau kamu lihat rangka Jeep Wrangler dari daerah utara manapun, bagian bawahnya benar-benar sudah keropos dan berkarat parah. Itu benar-benar konyol. Kalau saya beli mobil yang umurnya 15 tahun, biasanya sudah hampir siap masuk tempat rongsokan. Seringkali kamu bisa langsung masukkan jari ke rangka itu. Kenapa saya tidak terpikir sebelumnya? Seharusnya mulai dari sini. Ikuti saya ke port pengisian daya. Ini kendaraan hybrid plug-in listrik, tapi saya tidak bisa mengisinya. Craig, maksudmu kamu tak bisa mengisi? Saya memang seharusnya tidak mengisi daya mobil ini. Dealer Jeep sangat melarang pengisian. Kenapa? Semua 4xe termasuk Wrangler dan Grand Cherokee ditarik kembali karena risiko terbakar. Jadi saya tidak boleh memarkirkan ini di garasi, saya tidak boleh memarkirkannya di dekat mobil lain, dan saya tidak boleh mengisi dayanya di rumah saya. Biaya listrik saya, kendaraan listrik saya seharusnya tidak dicas karena bisa terbakar. Sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan di awal dan cukup sampai di situ. Tapi saya masih ada hal lain. Intinya, ini soal Jeep. Kamu mungkin nggak paham kecuali pernah punya. Mobil ini nggak kencang, meski Jeep Wrangler Rubicon baru, bannya agresif. Saya beli ini di New Hampshire lalu bawa ke Florida.
Mobil ini maksimal 65 mil per jam bisa dipaksa sampai 70, tapi 75 terlalu kencang. Mobil ini sudah pakai velg dan ban asli pabrik, tapi memang tidak kencang. Jadi kalau saya keliling buat pertandingan sepak bola di seluruh negara bagian, saya nggak pakai Jeep karena bakal makan waktu jauh lebih lama buat sampai ke sana dan perjalanannya juga nggak nyaman. Hey, kameramen, mau tanya lagi pertanyaannya ke saya? Bagaimana kamu tahu mobil itu kurang cocok untuk ngebut? Oh, saya bisa jelaskan di sini. Terima kasih sudah bertanya. Ini ban asli, sudah 15.000 mil dan bannya mulai tidak rata meski sudah 2 kali diputar. Rubicon dikenal agresif. Makin cepat dikendarai dan makin jauh jaraknya, bannya makin cepat aus. Alur ban di sini jauh lebih rendah dibandingkan yang lain, jadi bannya mulai nggak rata setelah 15.000 mil. Ban ini bikin jalan lebih berisik dan harus melaju lebih pelan. Secara umum, ban sangat agresif sehingga perjalanan kurang mulus. Karena bentuk dan mesin turbo 4 silinder, kendaraan ini tidak kencang. Rasanya seperti melaju 90 padahal hanya 70. Dunia tahu kita sudah nyetir selama 48 jam tanpa henti. Coba bilang, aku nggak akan nunjukin ke kamera. Cukup katakan saja pendapatmu tentang Jeep Wrangler ini. Kamu juga nggak masuk kamera kok. Susah banget nyampe 70, aku nggak bisa ngejar kamu. Jadi kamu nggak bisa nyusul aku pas aku jalan 70? Nggak. Dan aku bawa trailer? Tancap gas sampai 70 biar bisa ngikutin kamu. Dan kemudian mulai agak sedikit goyang ya. Kamu merasakan goyangan mau Jeep? Mobil ini gardan belakangnya solid, jadi kurang nyaman di tol karena mudah oleng saat kena angin. Ngomong-ngomong, lihat pelapis lantai 3W ini. Karpetku sekarang aman. Aku ingin Wrangler V8, tapi katanya boros bensin. Mesin 6 silinder sudah bagus, tapi yang 4 silinder turbo hybrid harusnya sangat irit bensin. Di sini rata-rata aku hanya dapat 22,2 mil per galon dengan mesin 4 silinder. Jadi mesin ini benar-benar bekerja keras dengan turbo untuk menghasilkan tenaga yang sama seperti V6 dan V8. Jadi menurutku, mesin ini nggak akan bertahan selama mesin yang lebih besar. Dan aku masih cuma dapat 22,2 mil per galon di mobil hybrid plug-in listrik. Dan aku berusaha memaksimalkan seberapa banyak aku mengendarai mobil ini hanya dengan baterai listrik, tapi aku masih rata-rata cuma dapat 22,2 mil per galon. Jadi bicara soal mil per galon, 22,2 mil per galon itu adalah rata-rata dengan mempertimbangkan penggunaan baterai listrik. Sekarang aku sebutkan tadi kalau baterai listrik itu bisa menempuh antara 9 sampai 25 mil. Jika bepergian lebih dari 25 mil, kamu hanya pakai mesin turbo 4 silinder sehingga konsumsi bahan bakar lebih boros. Aku sudah bilang, kami mengendarai mobil ini dari New Hampshire ke Florida, rata-rata hanya 17 mil per galon dengan mesin 4 silinder dan kecepatan 65 sampai 70 mil per jam. Show, ini adalah hal terakhir yang akan saya sebutkan tentang mil per galon atau konsumsi bahan bakar kamu. Sebenarnya saya sering lupa untuk mengisi daya mobil ini. Seringkali ada malam ketika saya pulang dan lupa mencolokannya, lalu saya bangun pagi-pagi. Saya pergi ke Jeep saya, dan baterainya tinggal 1%. Itu benar-benar murni kesalahan pengguna, tapi tetap saja menyebalkan ketika keluar dan menemukan mobil saya tinggal 1%. Itu semua salah saya. Wah, jadi ini sesuatu yang gila. Saya sudah mengendarai Cadillac ESV 6,2 liter, 400 tenaga kuda, mesin V8 SUV, menarik trailer dengan 2 jet ski, 1 set pelek yang penuh dengan barang, 2 anak, seekor anjing, dan itu hanya menghabiskan $33 untuk pergi dari North Carolina ke South Carolina 11 galon. Kamu baru saja mendengar suara mesin Jeep Wrangler 4XE saat dinyalakan. Sangat berisik, mesin turbo 4 silinder plug-in hybrid. Katanya super efisien. Truk ini menempuh jarak yang sama dengan Escalade V8 tanpa menarik apapun. $31, 10,75 galon. Jadi yang ini menggunakan 11,49 galon dan yang ini menggunakan 10,7 galon. Menarik 2 jet ski dengan mobil besar yang nyaman, ternyata konsumsi bensinnya hampir sama dengan mobil listrik plug-in hybrid, 4 silinder turbo yang ramah lingkungan, tapi tenaganya minim. Oh, hai, mari kita bicara tentang baterai ini. Itu adalah baterai hybrid Anda yang ada di bawah kursi, ukurannya sangat besar, raksasa, luar biasa, apapun kata yang ingin Anda gunakan intinya besar, dan baterai itu ada di bawah kursi ini. Anda perlu membeli karpet lantai khusus karena karpet biasa Wrangler 4 pintu tidak muat, tapi tersedia karpet yang memang dirancang pas. Namun baterai besar ini diletakkan di bawah kursi belakang dan tidak bisa diangkat, sehingga mengurangi ruang penyimpanan. Dan pada Wrangler yang lain, saya biasanya menggunakan ruang di bawah kursi ini untuk menyimpan alat dan perlengkapan saya. Tapi di sini tidak bisa, karena baterai ini memanjang sampai ke bagian belakang kursi belakang. Saya harus mengapresiasi Jeep karena model Unlimited 4 pintu yang mereka luncurkan sangat serbaguna. Jeep Wrangler baru menjadi kendaraan harian yang nyaman sejak meluncurkan versi SUV pada 2007 model 4 pintu dan kursi belakang penuh memudahkan keluarga bepergian dan menjadikannya cocok sebagai kendaraan utama, bukan sekadar kendaraan kedua.
Ya, namun Jeep Wrangler ini tidak bisa dilipat rata. Kursi-kursi ini tidak bisa dilipat benar-benar rata. Ya, saya pindahkan sandaran kepala ini karena kursinya tidak bisa dilipat rata dan saya butuh ruang untuk kendaraan harian saya. Namun apapun yang saya letakkan di sini akan terguling ke belakang dan saya tidak bisa memasukkan barang besar dari belakang. Saya ingin melipat kursi agar barang berat tidak diletakkan di atas kulitnya supaya tidak meninggalkan bekas. Karena itu, saya akan menariknya. Ya, dan kursinya tidak bisa terlipat rata sepenuhnya dan ya, kamu pasti akan bilang, itu karena sandaran kepala. Jadi saya akan menurunkan sandaran kepalanya, tapi tetap saja tidak bisa terlipat rata, masih miring. Apapun yang saya taruh di sini akan meluncur ke belakang dan mengganggu. Bagasi sangat terbatas, jadi saya ingin menaruh power station di sini. Benda ini berat dan pasti meninggalkan bekas di kulitnya. Sekarang benda ini ada di sini dan akan bergerak di mobil saat saya mengemudi, sangat mengganggu. Saya penggemar istilah, tidak ada pengganti kapasitas mesin. Saya suka mesin besar dan suara gemuruhnya. Namun karena aturan Environmental Protection Agency produsen terpaksa mencari cara baru meningkatkan efisiensi bahan bakar seperti memasang turbo pada mesin 4 silinder yang menurut saya konyol. Jika saya menyalakan kendaraan ini, suara mesin kecil 4 silinder ini sangat berisik dan sering terdengar seperti mesin jet saat idle. Lihat. Belum lagi menurut saya suaranya juga terdengar murahan. Seperti Jeep Patriot, Jeep Compass itu semacam mobil buangan mereka. Mesin ini terdengar seperti salah satu mesin buangan mereka. Di mobil seharga hampir $50.000, menurut saya hal itu tidak seharusnya jadi pilihan. Suaranya seperti Jeep Patriot saya waktu dia hampir rusak. Oh, jadi kadang-kadang saya benar juga. Oke, mari kita bicara tentang beberapa elektroniknya. Kendaraan ini adalah kendaraan listrik, tapi juga elektronik, artinya power steeringnya elektrik. Jadi semuanya harus aktif, semuanya harus menyala sebelum bisa digunakan. Jadi kalau saya mau memutar setir, saya harus menunggu power steering elektroniknya aktif dulu. Semuanya elektronik sekarang. Lihat fitur keamanannya. Jika saya masuk mode drive, ayo kita maju. Oh, auto park aktif. Pindahkan ke P, lalu ke gigi yang diinginkan. Jadi saya tidak bisa mengemudi dengan pintu terbuka meskipun ini Wrangler. Saya ulangi lagi, pintu ini bisa dilepas, tapi saya tidak bisa mundur kalau pintu mobil saya terbuka. Silakan. Ayah mertua saya tidak bisa. Bagaimana menarik trailer? Haha, lucu kamu tanya. Saya punya paket penarik. Biasanya sulit memundurkan kendaraan ke trailer pada percobaan pertama. Jadi saya sering melakukannya seperti ini. Sekarang gigi mundur, lampu mundur, saya menyala, ayo mundur. Oh, tidak bisa mundur. Jadi saya parkir dulu, lalu ke gigi mundur, sekarang bisa mundur, lalu parkir lagi. Dan kemudian belum sejajar, biar saya coba lagi. Ini sangat menyebalkan. Saya memang tidak sabaran karena hal elektronik membuat saya kesal. Seperti pintu bensin. Kalau saya tekan tombol pintu bensin di sini 1, 2, 3, 4, 5 detik. 5 detik sebelum pintu bensin terbuka, apakah itu saya atau itu memang menyebalkan? Menurut saya itu menyebalkan. Saya rasa itu bukan saya. 5 detik untuk pintu bensin terbuka. Kenapa sinyalnya lama sekali dari sana ke sini? Saya tahu saya sedang rewel, tapi 5 detik setiap kali isi bensin itu agak menyebalkan. 1, 2, 3, 4 detik. Ayolah bro. Sekarang Chase akan mengisi bensin. Yang merepotkan, kita harus menekan tombol untuk membuka pintu bensin. Jadi buka dulu pintunya. Escalade saya tahun 2016 cukup baru jadi tidak perlu tutup bensin. Sedangkan Jeep Wrangler masih pakai tutup dan kunci pintu bahan bakar. Jeep Wrangler lama hanya punya tutup bensin tanpa pintu bahan bakar. Kenapa begitu? Apa tujuannya? Kenapa dikunci? Saya tidak tahu. Wisconsin, jadi orang tidak mencuri bensin dari mesin 4 silinder saya. Mobil ini muat 12 galon. Ternyata salah, kapasitasnya 17,2 galon, jadi bisa saja dicuri kalau tidak dikunci. Saya merasa agak rewel, tapi sebagai pemilik Jeep ini sering mengganggu. Lampu depan dan lampu senja terus menyala meski sudah dimatikan. Kenapa ini masalah besar buatmu, Craig? Jadi saya jemput anak-anak saya setiap malam sepulang latihan sepak bola dalam gelap. Dan biasanya mobil saya menghadap ke mobil orang tua lain. Jadi sebagai bentuk sopan santun, saya mematikan lampu depan. Atau kalau saya masuk ke jalan masuk rumah seseorang untuk mundur dan berbalik arah, saya juga sebagai sopan santun mematikan lampu depan. Tidak bisa dilakukan di kendaraan ini. Tidak percaya? Lihat ini. Baiklah, Mbak Videographer. Apakah lampu saya menyala? Saya sedang di posisi otomatis sekarang. Apakah lampu saya menyala sekarang? Lampu saya benar-benar menyala. Sekarang ini hanya lampu siang saya. Apakah semua lampu menyala sekarang? Oke, saya akan mematikannya. Apakah semua lampu menyala sekarang? Lampu saya mati tapi tetap menyala. Kalau saya tarik rem tangan masih nyala juga. Ini konyol. Jadi kenapa ini jadi masalah besar, Craig? Ya, kalau cuaca sangat panas di Florida, saya ingin air conditioner saya tetap menyala. Jadi, ya, kalau mobil dimatikan, lampu depan akan mati. Ya, dan saya bakal kepanasan sampai mati.
Kalau di tempat dingin pasti ingin pemanas dan mobil tetap nyala, jadi lampu-lampu juga tetap menyala. Setahu saya tidak ada opsi mematikannya, tapi jika ada, beritahu saya. Saya baru menunjukkan 4 atau 5 cara berbeda, semuanya tetap menyala terus-menerus. Komentar videografer saya luar biasa, semoga masuk ke video ini, tapi ini benar-benar boros baterai. Kalau kamu memata-matai seseorang, mereka pasti tahu karena mobilmu tidak bisa disembunyikan jika lampunya menyala, tapi saya sendiri tidak melakukan itu. Kita tahu Jeep Wrangler sering bocor, itu sudah ciri khasnya. Tapi yang ini bagus, memakai atap kain premium bukan vinil. Atapnya ternyata tidak bocor, bahkan saat lewat tempat cuci mobil, jadi saya akui atap ini lebih baik dari perkiraan saya. Namun dengan atap lunak terpasang, sangat-sangat merepotkan untuk masuk ke bagian belakang. Jadi saya akan lakukan ini saja, tunggu sebentar. Saya akan mengeluarkan stick golf saya seperti biasa. Oke, mari kita masukkan lagi. Saya harus memiringkannya di bawah atap, tapi stick-stick itu tetap terlalu panjang. Stick itu pas di Corvette saya, tapi tidak di Jeep, jadi saya bisa menutupnya atau memilih cara yang benar. 1, 2, di sini, di sana. Bingo, lepaskan dan masukkan stick golf saya dengan benar. Dengan benar. Turunkan kembali bagian atasnya, lipat di tempatnya. Apakah aku melakukan itu? Tidak. Ya, begitu. Di sini. Lalu di sini, lalu di sini. Sekarang jendela ini benar-benar kedap air. Saya akui kualitasnya jauh lebih baik dari versi atap lunak sebelumnya. Saya sebenarnya tidak mau dan tidak sabar. Di video ini terlihat jelas kurangnya kesabaran saya. Saya sebenarnya tak ingin melakukannya setiap kali butuh sesuatu dari Wrangler. Masuk lagi, tolong tetap di situ. Anak baik, mendekatlah. Bisa lihat titik di sana, mungkin di sekitar sini. Ikuti jari saya. Tongkat golf saya jatuh. Ikuti jari saya. Kalau ada tekanan, pasti ada bekas di jendela. Jari saya saja sudah membuat bekas. Bisa lihat? Atau cuma saya? Terserah. Saya mungkin sedang rewel, tapi ini cocok sebagai pengantar kantong peta. Sekarang semuanya rata dan mudah masuk ke kantong peta saya. Kalau kamu pernah punya Jeep Wrangler, pasti tahu kamu nggak bisa taruh barang di sini karena jaringnya mudah melar. Ini baru 15.000 mil sudah melar gara-gara bola golf. Setelah bertahun-tahun, Jeep 10 tahun ini belum terlalu tua. Tapi kantong-kantongnya longgar karena sering diisi bola golf dan tabir surya. Ini memang masalah, bukan cuma saya yang mengeluh. Ini Jeep Wrangler 2011. Kamu bisa lihat apa yang terjadi seiring waktu. Ini pintu belakang dan pintu penumpang seperti kantong yang longgar dan menggantung. Saya kehilangan 4 kartu kredit dan SIM selama 3 minggu. Tapi tidak melapor atau membuat baru karena yakin masih ada. Dompet saya biasa diletakkan di sini, tempat kunci yang praktis dan cerdas. Saya suka dan dompet saya juga muat di sini. Kadang saya melemparnya begitu saja. Apakah kartu kredit saya di bawah kursi atau karpet? Pasti ada di sini. Saya baru sadar dalam perjalanan merekam video ini, mereka mungkin ada di situ. Saya ambil kartu gosok di sini. Lihat itu. Kartu kredit dan SIM saya pasti ada di dekat rem tangan darurat, tersembunyi di situ. Tapi saya tidak bisa mengambilnya tanpa membongkar beberapa bagian. Saya bahkan tidak bisa, ya ampun, saya bisa melihatnya. Saya bisa melihat kartu kredit saya. Memang di situ tempatnya. Menyebalkan sekali. Kamu baru saja menyaksikan momen pencerahan terjadi secara langsung. Sialan. Komentar? Kayaknya kamu nggak bakal dapat lagi, bro. Ya, itu akan tetap di sana selamanya. Antena ini sering bergerak saat aku mengemudi dan terasa longgar. Pernah juga mengenai sesuatu hingga catnya terkelupas. Fender juga bermasalah. Baru saja mobil ini dicuci, jadi sangat mengganggu. Tapi lihat, berapa banyak yang ada di sini. Sini deket. Semua nyangkut di situ dan nggak keluar saat cuci mobil. Harusnya aku nggak ngelakuin ini. Sekarang makin ganggu, apalagi pas musim gugur saat daun jatuh. Kalau kamu parkir di bawah pohon, banyak yang nyelip di situ. Tunggu, aku lihat dulu. Masih aja ada yang nyangkut di situ. Aduh, harusnya aku nggak ngelakuin itu. Bayangkan garam musim dingin saat kamu nyetir. Garam melelehkan es dan menempel di mana-mana, termasuk di sini. Lumpur salju akan mengendap dan memicu karat di sekitar fender, tepat di sambungan fender plastik dan logam. Dan udara yang penuh garam. Sekarang saya sudah membuat daftar selama 6 bulan kepemilikan. Dan itu semua adalah hal-hal aneh, keunikan, hal-hal yang mengganggu saya tentang Jeep. Tapi ada juga banyak fitur keren dari Wrangler. Maksud saya tinggal dekat pantai, jadi punya atap lunak sepanjang waktu itu benar-benar luar biasa.
Saya belum bilang betapa repotnya memindahkan hardtop saat pasang atap lunak. Hardtop selalu menghalangi, tapi atap lunak sangat menyenangkan. Ya, saya selalu punya mobil convertible. Saya selalu punya sesuatu yang berpenggerak 4 roda. Saya bisa menarik. Saya bisa membersihkan salju jika saya tinggal di utara. Saya bisa membawa keluarga saya. Anda bisa membawa belanjaan Anda. Istri Anda bisa memakainya. Saya juga bisa memakainya. Ini selalu keren. Tapi ada beberapa hal mengganggu. Seperti banyaknya yang terjadi di layar ini. Ada begitu banyak hal yang terjadi saat saya menyalakan mobil. Atau saat saya mengemudi sehingga saya sebenarnya tidak tahu harus fokus kemana. Sepertinya terlalu banyak hal yang memberitahu saya sesuatu. Ya, dan kemudian Anda juga punya sistem Uconnect yang juga punya banyak tombol. Jadi mungkin itu saya yang menyebalkan untuk video ini, tapi memang banyak sekali yang terjadi di sini. Ya, saya buat video ini untuk Anda yang ingin beli Jeep Wrangler. Saya suka dan merekomendasikan mobil ini, tapi setelah 6 bulan ada beberapa hal yang mengganggu dan perlu diketahui sebelum membeli. Saya juga mungkin tidak akan memilih tipe 4xe. Kenapa? Ya, karena mobil ini bisa terbakar, karena saya tidak diizinkan memarkirnya di garasi saya, karena saya tidak diizinkan memarkirnya di dekat mobil lain, karena saya tidak diizinkan mengisi dayanya, meskipun ini adalah mobil hybrid listrik. Itu alasan utamanya. Saya mungkin pilih 6 silinder, tapi jika punya uang, pasti beli V8. Atap lunak model 2018 ke atas jauh lebih baik. Lebih maju dari yang lama dan tidak bergetar saat kena angin. Atap kain premium sangat layak di-upgrade dan saya suka. Atap Jeep kini bisa dilipat mudah dengan satu tangan. Jika saya lipat di sini lalu keluar, semua bagian langsung terlipat ke belakang. Sekarang pakai piston hidrolik, jadi atap kembali perlahan dan bisa saya lakukan dengan satu tangan, beda dengan generasi sebelumnya yang langsung terlempar ke belakang. Ini lebih mudah karena pakai sistem rel, jadi melipat ke belakang hingga bawah jadi simple. Menutupnya juga bisa dengan satu tangan dan terasa lebih mudah. Kamu memilih Wrangler karena serbaguna, menyenangkan, bisa dibuka tutup, muat keluarga, dan bisa melakukan segalanya. Saya juga bisa segalanya kecuali melaju di atas 65 mil per jam. Ya, saya suka Jeep saya, tapi juga ada hal yang tidak saya suka. Jika video ini bermanfaat, beritahu di bawah apa yang kamu suka atau tidak suka. Like juga sangat saya hargai. Jika suka konten Jeep Wrangler atau mobil, silakan subscribe. Saya Craig dari Flying Wheels. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Adios.